Halo, hai guys. Salam sejahtera. Selamat datang di podcast As Education bersama saya, Fidelis Ventista Risma, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di podcast perdana ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Seperti yang kita ketahui, ada 4 macam aspek keterampilan berbahasa. Apa saja, hayo? Yap, 4 aspek keterampilan berbahasa itu ada keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menulis. Tetapi, keterampilan yang akan saya bahas lebih dalam di podcast kali ini adalah keterampilan menulis. Jadi, yuk kita belajar dan berproses bersama. Pertama, apa sih yang ada di pikiranmu setelah mendengar kata menulis? Ya, menulis itu memiliki 2 keterampilan, yaitu keterampilan produktif dan keterampilan ekspresif. Nah, sekarang, apa sih maksud dari keterampilan produktif dan keterampilan ekspresif itu? Oke, mari kita cari tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif itu artinya menghasilkan. Jadi dapat diartikan bahwa keterampilan produktif itu menghasilkan bahasa tulisan atau teks. Dan keterampilan ekspresif itu adalah mengeluarkan perasaan atau emosi yang ada pada diri si penulis. Bisa disimpulkan bahwa menulis menurut Muhammad Yunus pada bukunya yang berjudul Keterampilan Dasar Menulis pada tahun 2006 menjelaskan bahwa menulis merupakan satu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi berupa informasi, gagasan, ide, dan perasaan melalui tulisan. Nah, kalian tahu tidak guys, bahwa keterampilan menulis itu merupakan keterampilan yang paling dibutuhkan dan paling sulit dikuasai loh. Mengapa demikian? Karena keterampilan menulis merupakan keterampilan yang menuangkan ide serta gagasan secara runtut dan sistematis. Jadi, menulis itu bukan hanya sekedar menyalin kata-kata dan kalimat saja ya. Tapi, menulis itu juga mengembangkan dan menuangkan pikiran dalam struktur tulisan tertentu. Ini sebagai informasi ya guys, penting untuk kalian ketahui bahwa seorang penulis mampu mengolah bahasa dengan baik dan benar karena didasari oleh kekayaan kosakata yang dimiliki. Kalian tahu nggak sih, ternyata menulis itu mempunyai banyak sekali manfaat loh. Menurut Muhammad Yunus pada bukunya yang berjudul Keterampilan Dasar Menulis pada tahun 2006, manfaat menulis itu seperti meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan kita dalam mengumpulkan informasi. Wow, ternyata menulis sangat bermanfaat juga ya guys. Ternyata menulis itu juga memiliki kaitan atau hubungan dengan keterampilan bahasa yang lain loh. Seperti hubungan menulis dengan mendengar, hubungan menulis dengan berbicara, dan hubungan menulis dengan membaca. Dari ketiga hubungan itu, tebak menulis berhubungan erat dengan keterampilan apa ayo? Yaps, keterampilan membaca. Karena jika kita menulis, pasti akan dibaca. Bisa dibaca oleh orang lain atau diri kita sendiri. Nah, coba kita bahas kaitan atau hubungan menulis dan membaca, tetapi dari sudut pandang maksud si penulis dan respon si pembaca ya.
Menurut D'Angelo, yang dijelaskan di buku Tarigan pada tahun 2008 mengenai hubungan menulis dan membaca adalah apabila maksud si penulis itu memberitahu atau mengajar, maka respon pembaca adalah mengerti atau memahami. Apabila maksud penulis itu meyakinkan pembaca, maka respon pembaca percaya atau menentang. Nah, terakhir, apabila maksud si penulis itu menghibur, pasti respon pembaca tentu akan mendapatkan kesenangan. Wow, ternyata menulis dan membaca itu benar-benar sangat berkaitan erat ya guys. Sekarang kita masuk ke tujuan menulis ya. Ternyata menulis memiliki tujuan, di mana menurut Hugo Hartig yang dijelaskan di artikel milik Bayu Likids pada tahun 2016 tentang tujuan menulis dibagi menjadi 7, yaitu pertama, tujuan penugasan atau assignment purpose. Di tujuan ini, si penulis itu menulis karena ditugaskan bukan karena keinginannya sendiri. Misalnya, siswa yang diberi tugas untuk merangkum buku dan sekretaris yang ditugaskan untuk membuat laporan rapat. Kedua adalah tujuan altruistik atau altruistic purpose. Nah, di sini penulis itu bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Jadi, penulis ingin membuat hidup para pembaca menyenangkan dengan hasil karyanya. Seperti orang yang sedang sedih lalu membaca tulisan yang lucu, pasti gak akan sedih lagi deh. Tujuan ketiga adalah tujuan persuasif atau persuasive purpose. Tulisan bertujuan untuk meyakinkan para pembaca dari kebenaran dan gagasan yang diutarakan. Tujuan menulis yang keempat adalah tujuan informasional atau informational purpose. Tulisan bertujuan memberikan informasi dan keterangan kepada para pembaca, seperti guru memberikan tugas atau PR dan ketentuannya dituliskan di papan tulis. Tujuan berikutnya adalah tujuan pernyataan diri atau self-expressive purpose. Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri si penulis atau menyatakan diri kepada para pembaca, seperti menulis data diri atau biodata, di mana dalam biodata pasti disuruh menulis nama, umur, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan kreatif atau creative purpose. Tulisan ini bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kesenian, misalnya menulis puisi. Dan tujuan terakhir adalah tujuan pemecahan masalah atau problem solving purpose, di mana penulis ingin memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya secara cermat. Jadi, pada tujuan ini, si penulis itu menjelaskan pikiran atau gagasannya agar dimengerti pembaca sehingga dapat menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah beberapa materi tentang keterampilan menulis. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi bahwa tidak semua orang itu memiliki keterampilan menulis yang baik dan benar. Seseorang yang terampil dalam menulis itu didasari pada kekayaan kosakata, keterampilan problem solving, keterampilan critical thinking, dan keterampilan communication, yang ternyata keterampilan itu dibutuhkan loh pada abad ke-21. Jadi, jika kamu ingin sukses di abad 21, seringlah melatih keterampilan berbahasa, baik dalam keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis, serta
Tanamlah di dalam dirimu keterampilan problem solving, critical thinking, dan communication, supaya dapat mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang luas secara mudah. Sekian dari podcast As Education episode 1. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan kalian dan berguna bagi kalian. Sampai jumpa.